Oke, baik, Bapak dan Ibu sekalian, diharapkan untuk menempati tempat duduknya masing-masing karena acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Anak dara memakai selendang. Cakep bilang gitu dong Bapak Ibu. Masya Allah, Pak, masih pagi Bapak Ibu. Mari semangat semua. Coba dulu pertama-tama kita senyum dulu Bapak Ibu. Senyum terbaik, senyum. Oke. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ya Allah, kita di sini mau bincang-bincang Bapak Ibu, mau santai. Semangatnya pagi harus dimulai dari sekarang. Baik, saya ulangi Bapak dan Ibu. Anak dara memakai selendang, warnanya elok dan sangat berkilauan. Kami ucapkan selamat datang di Lokus SMK Swasta Al-Wasliyah 2 Perdagangan. Anak dara menjemur tilam, tilam disusun di bawah kelambu. Tak ada kata seindah salam, salam santun berasal dari kalbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling sedap si buah alpukat, karena alpukat banyak khasiat. Salam pertama kurang semangat, itu tandanya dompetnya kurang sehat. Ayo ngaku bener enggak Bapak Ibu? Bener. Oke, sarapan pagi pakai lontong pedas karena tak tahan ambil buah di kulkas. Meski hari ini sudah hari ke-12, harusnya semangat kita tidak akan pernah kandas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, serta kelapangan waktu sehingga kita semua masih dapat berkumpul di Aula SMK Swasta Al-Wasliyah 2 Perdagangan ini dalam acara talk show implementasi pembelajaran mendalam di Lokus SMK Swasta Al-Wasliyah 2 Perdagangan tahun 2025. Salawat merangkaikan salam bersama kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan selalu berselawat kepadanya, kita selalu mendapatkan syafaatnya hingga di yaumil akhir kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah, baik itu dari SMK Swasta Al-Wasliyah 2 Perdagangan, Ibu Heni Kurnia Sinaga, SEMPD, kemudian Kepala Sekolah dari SMK Dr. Cipto Mangunkusumo Perdagangan, Bapak Fazli Al-Maulana, SPD, MPD, kemudian Bapak Heri Purwanto Panjaitan, MPD dari SMK Satria Budi 1 Perdagangan, kemudian Bapak Andre Pranata, SP dari SMK Darul Putra Madinah, dan Ibu dari SMK Negeri 1 Bandar Silam, yaitu Ibu Riri Nur Rahmawati, SPD. Selamat pagi, Bu. Oke, baik Bapak dan Ibu, dan tak lupa pula yang sangat luar biasa yang telah mendampingi kita berhari-hari, bahkan berbulan-bulan dari bulan Oktober, yaitu para fasilitator kita yang luar biasa. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk para fasilitator kita. Yang pertama itu ada Bapak Sarmulia Sinaga STMT, kemudian selamat pagi Pak. Serius banget mukanya pagi ini. Kayaknya udah siap ini mendengarkan keluh kesah kami di sini ya Pak ya. Kemudian yang kedua ada Bapak Jinto Hidro Purba SSTMM. Pak Hidro ya baru ketemu hari ini. Selamat pagi Bapak. Kemudian Bapak Wiono SPDMM. Selamat pagi juga Bapak. Dan tentunya yang paling sangat saya banggakan, rekan-rekan satu perjuangan saya mulai dari awal sampai sekarang kita hiruk pikuk guling kuming di sini untuk menghadapi pembelajaran mendalam ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua para peserta implementasi pembelajaran mendalam.
Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengefisiensikan waktu, izinkan saya Sri Mandasari SPD dari SMK Swasta Alwasliyah 2 Perdagangan untuk memandu acara pembukaan di talk show hari ini. Dan untuk itu, mari saya akan bacakan tertib acara kita pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan oleh protokol, kemudian nanti kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian acara ketiga doa, dan acara keempat nanti ada sambutan-sambutan yang mungkin nanti disampaikan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah, kemudian acara intinya yaitu talk show yang akan dipandu oleh moderator kita Bapak Evan, kemudian acara ke-6 itu nanti ada bimbingan dari Bapak Kasih Cabdis Wilayah 6 Pematang Siantar, yaitu Bapak Aman Syah Barus. Kemudian ketujuh menyanyikan lagu Padamu Negeri, dan terakhir penutup. Dan acara ini nanti dapat berubah bila diperlukan. Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kini kita langsung memasuki acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian, untuk memulai acara ini serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama kita berdoa, memohon kepadanya semoga apa-apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mari sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kini kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu bulan ini musim rambutan, rambutan manis punya tetangga. Sekarang waktunya sambutan-sambutan, sambutan hangat dari Ibu Heni Kurnia Sinaga. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pagi hari ini kita masih diberinya kesehatan, kekuatan, keikhlasan
sehingga kita bisa menyelesaikan segala tugas dan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Tak lupa juga selawat dan salam mari selalu kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana syafaatnya sangat kita harapkan di yaumil akhir. Yang terhormat Bapak fasilitator dari Balai Besar, Bapak Sinaga, Pak Wiono, Pak Jo, Pak Jintu. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, SMK Satria Budi 1 Perdagangan, SMK Dr. Cipto, SMK Negeri 1 Bandar Masilang, SMK Darul Utama Madinah, kemudian dari Prama Arta sepertinya tidak hadir ya, Jum, karena semuanya dari mulai kepala sekolah sampai wakil kepala sekolah berada di Jakarta untuk melaksanakan kegiatan SMKPK. Kemudian yang saya banggakan Bapak dan Ibu guru yang sudah begitu lama ya, dari mulai bulan Oktober sampai sekarang sampai besok mungkin kita akan mengakhiri kegiatan diklat kita dalam pembelajaran mendalam. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah selalu hadir dan ingin memberikan yang terbaik kepada murid-murid kita untuk masa depannya. Pembelajaran mendalam sebenarnya menurut saya itu adalah pembelajaran yang sudah kita lakukan selama ini. Kita pasti ingin menjadi seorang guru, ingin memberikan yang terbaik, menyenangkan, menggembirakan, kemudian bermakna. Pasti kita ingin apa yang kita ajarkan itu diserap oleh murid-murid kita. Cuma mungkin kita harus melengkapinya dalam bentuk administrasi. Ya mudah-mudahan dengan administrasi lengkap, kemudian pemikiran kita dari mindset kita yang dulunya bagaimana, sekarang mari kita berubah untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Kemudian pada kesempatan ini juga saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Fasilitator dari Balai Besar. Mungkin selama kegiatan kita ada yang kurang berkenan di hati, mulai dari tempat, kemudian makanan, kemudian penyambutan kami pada kesempatan ini. Sebelum kita berpisah di hari Sabtu, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kami berikan itu adalah keikhlasan dari kami untuk kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Semangat Bapak dan Ibu Guru, karena Bapak dan Ibu Guru lah adalah tonggak untuk murid-murid kita mencapai masa depannya. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian, telah bergabung bersama kita Bapak Rasoki Lubis dari perwakilan dari Balai Besar. Kepala Balai, mohon maaf Bapak, sudah bergabung. Selamat pagi Bapak, sudah tersambung bersama kami. Apakah suara kami terdengar sampai ke sana Bapak Rasoki Lubis? Sepertinya suaranya belum terhubung. Baik, kalau begitu kita lanjut saja Bapak dan Ibu. Tadi sudah kita dengarkan sambutan mewakili dari Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sudah disampaikan oleh Ibu Heni Kurnia Sinaga SEMPD. Maka dari itu kini kita memasuki ke acara inti kita, ke acara yang kita tunggu-tunggu bersama, yaitu talk show seputar penerapan pembelajaran mendalam yang nantinya akan dipandu oleh Bapak Evan Malau SPD dari SMK Abdi Sejati Kerasaan. Namun sebelum itu Bapak dan Ibu, untuk memulai talk show ini, mari
kita perkenalkan terlebih dahulu siapa yang menjadi narasumber hebat kita pada hari ini, kemudian siapa yang menjadi moderator yang sangat-sangat luar biasa. Yang pertama kita undang untuk naik ke panggung kehormatan itu Ibu Anissa Saragi SPD dari SMK Satria Budi 1 Perdagangan. Iya, disambut dengan musik yang sangat meriah. Silahkan Ibu. Oke, Ibu yang lagi cantik, Alhamdulillah. Mari kita doakan Bapak dan Ibu semoga sehat bersama dengan calon bayinya. Sebagai informasi, oke, baik kita lanjut. Yang kedua narasumber kita yang sangat hebat selanjutnya yaitu Bapak Juli Bersi Tumorang SPD dari SMK Negeri Bandar Masilau. Oke, sudah sangat mempesona apanya gayanya, Masya Allah. Baik Bapak dan Ibu, para narasumber hebat ini akan ditemani juga oleh moderator yang tidak kalah gokilnya, yaitu Bapak Evan Malau SPD dari SMK Abdi Sejati Kerasaan. Udah macam acara kick Andy kan Bapak Ibu? Oke Bapak dan Ibu narasumber dan Bapak moderator dipersilakan untuk duduk. Dan keberastagi mandi air hangat, putar haluan menuju ke perapat. Hari ini saya semakin bersemangat karena di tengah-tengah kita sudah hadir orang-orang hebat. Tepuk tangan Bapak dan Ibu. Baik, langsung saja kita serahkan panggung ini atau panggung talk show ini kepada Bapak Evan karena Bapak Evan yang akan memandu acara talk show kita pada hari ini. Kepada Bapak Evan, kami persilahkan. Baik, sekali lagi. Selamat pagi. Tidak ada suaranya. Selamat pagi. Pagi. Sekali lagi ya, izin Bapak Ibu Kepala Sekolah. Selamat pagi. Tetap semangat. Biasa di luar biasa. Ya. Sekali lagi, kami sapa Bapak Ibu Guru dengan sapaan selamat pagi. Ya, tepuk. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu kepada saya, terlebih kepada Bapak Ibu telah mempercayakan saya sebagai moderator di acara yang sungguh amat sangat berharga bagi saya pribadi. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah ataupun yang mewakili, beserta Bapak-Bapak fasilitator dari BBL Medan yang mungkin tidak akan pernah bosan-bosannya memberikan bimbingan bagi kita semua. Teristimewa kepada Bapak Ibu Guru, sekali lagi selamat untuk kita semua. Baik, kalau kita lihat talk show hari ini, temanya adalah implementasi pembelajaran mendalam. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi memiliki arti atau makna menerapkan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tuan rumah tadi, bahwa sebenarnya dari zaman dahulu pembelajaran sudah diterapkan secara mendalam. Namun tidak bisa kita pungkiri, teknologi berkembang dari masa ke masa, sehingga untuk masa sekarang tuntutannya sudah berbeda. Kita harus bersahabat dengan yang namanya teknologi. Nah, banyak yang bisa menerima, banyak yang sedikit ragu, bahkan mungkin menolak. Nah, itulah sebabnya yang melatar belakangi kita laksanakan bagaimana implementasi pembelajaran mendalam ini bisa kita terapkan di unit kita masing-masing. Agar tidak berlama-lama, langsung saja kita sambut narasumber kita. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk narasumber kita yang hebat. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama. Apa kabar Bapak Ibu narasumber? Baik ya, semoga dalam keadaan sehat. Ya, seperti yang kita tahu, ya,
akhir 2024 atau awal 2025, begitu pelantikan presiden, mindset manusia, mindset orang Indonesia, semua kabinet bakal diganti. Tidak termasuk atau tidak terkecuali Menteri Pendidikan. Dengan adanya mindset, ganti presiden, ganti menteri, mindset yang selalu dipikiran manusia adalah selalu ganti menteri, ganti kurikulum. Sepakat kita Bapak Ibu ya? Nah, ganti menteri, ganti kurikulum. Namun setelah Menteri Pendidikan, Bapak Abdul Muti dilantik, beliau menegaskan kurikulum tetap. Yaitu kurikulum apa? Merdeka dari yang periode yang lalu. Tetapi melalui pendekatan pembelajaran yang mendalam. Nah, banyak yang masih ngambang, banyak yang masih kurang memahami, mungkin kurang literasi atau kurang informasi apa sebenarnya pembelajaran mendalam. Nah, untuk itu, kalau boleh, kami hendak bertanya kepada narasumber kami, kepada Bapak Ibu, apa pembelajaran mendalam atau pendekatan PM kalau versi dari Bapak Ibu? Mungkin dari Ibu Anissa terlebih dahulu, boleh? Baik, terima kasih Ibu Moderator dan Bapak Moderator. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih sudah diberikan kesempatan duduk di tengah-tengah kita bersama sebagai narasumber gitu ya. Jadi mari kalau kita berbincang-bincang tentang pembelajaran mendalam gitu ya, sama seperti yang dikatakan Bapak Moderator tadi, banyak persepsi awal dari guru-guru kita, kita di tengah-tengah kita tuh menganggap bahwa pembelajaran mendalam itu adalah sebuah kurikulum gitu. Namun kan memang benar ya Pak tadi seperti yang Bapak bilang, faktanya pembelajaran mendalam itu bukan kurikulum. Namun kurikulum kita itu masih tetap kurikulum merdeka dengan melakukan pendekatan pembelajaran mendalam gitu. Nah, di pembelajaran mendalam ini dia fokusnya itu student center gitu. Jadi peserta didiknya sebagai pusat pembelajaran gitu. Jadi gurunya itu sebagai fasilitator gitu. Jadi pembelajaran mendalam tidak mengubah kurikulum, namun malah justru memperjelas implementasinya gitu di pembelajaran mendalam. Nanti kelihatan loh dari mana nih kita tahu pembelajaran mendalam gitu ya. Maka nanti akan ada beberapa 8 misalnya 8 DPL, dimensi profil lulusan. Nanti di situ akan ada dibahas. Kemudian ada prinsip pembelajaran, kemudian ada pengalaman pembelajaran, kemudian juga ada kerangka pembelajaran. Nanti dia kelihatan di 4 itu. Kalau dikenal sebagai 8-3-3-4, ya gitu. Nah itu dia menurut saya Pak. Pak Juliber, mana tahu menambahi dari versi Bapak bagaimana supaya lebih kompleks ya Bapak Ibu ya, bukan hanya satu. Silakan Bapak. Iya, tadi yang disampaikan Bu Anissa kurang lebih sudah lengkap ya Pak ya. Tapi kembali lagi, seperti pergantian kurikulum itu, seperti kata pengambil kebijakan, kurikulum bukan berganti, tapi ada pendekatannya yang mengganti. Ini untuk melengkapi, itu katanya, itu pesan yang disampaikan. Kalau menurut saya Pak, kalau bicara mengenai kurikulum merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam, ini kurikulum nasional yang membebaskan guru dalam merancang ataupun membuat rencana pembelajaran. Jadi guru diberi kebebasan. Bagaimana modul ajar yang ingin Bapak Ibu guru buat dan yang ingin Bapak Ibu guru implementasikan di kelas. Namun dalam pelaksanaannya, dalam penyusunannya, guru harus menyusun rencana ataupun modul ajar itu lebih fleksibel dan mengutamakan kompetensi nyata yang dimiliki oleh siswa. Itu sih Pak, yang penekanannya yang menurut saya yang agak berbeda dengan kurikulum-kurikulum yang lain dan dengan pendekatan-pendekatan yang lain. Jadi kita sebagai seorang guru lebih bebas dia menyusun modul ajarnya, dan kita juga harus menekankan apa kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa kita setelah mereka tamat dari SMK. Itu mungkin dia Pak yang saya pahami mengenai kurikulum merdeka. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tertarik dengan dua pendapat Bapak Ibu. Ibu Anissa mengatakan ada 8-3-3-4 dan Bapak Juliber mengatakan perlu diberikan kebebasan menyusun pembelajaran.
Tentu kalau sudah kita kaitkan, kalau boleh saya ambil kesimpulan, maka perlu kerangka pembelajaran barangkali Bapak Ibu ya. Ada 8334, ada penyusunan pembelajaran atau modul. Kira-kira bagaimana penjelasan lebih lengkapnya, Bu? Coba, mungkin dari Bapak dulu, 8334 yang dimaksud. Iya, Pak. Ini 8334 kita kalau di kurikulum Merdeka, pendekatan pembelajaran mendalam 8334. Ini hampir mirip dengan formasi sepak bola ini, Pak ya. 442, 352 gitu dia. Kalau yang saya pahami untuk 8334 di kurikulum Merdeka, pendekatan pembelajaran mendalam, itu ada 8 dimensi profil lulusan yang harus dimiliki oleh lulusan-lulusan SMK, yaitu ketuhanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemandirian, kolaborasi, kewargaan, komunikasi dan kesehatan dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tiga prinsip pembelajaran yang harus dimiliki dan harus tertuang di dalam modul ajar yang akan kita buat ataupun yang akan kita implementasikan di kelas. Yang pertama itu berkesadaran. Berkesadaran di sini maksudnya guru sadar apa yang menjadi tujuan utama dia datang ke sekolah. Selain guru yang sadar, siswa juga harus kita sadarkan, Pak. Dia mengapa datang ke sekolah? Ketika kesadaran ini terjadi, ini akan lebih mudah. Selanjutnya, di prinsipnya ada bermakna. Bermakna di sini, apakah guru datang ke sekolah hanya sebatas hadir? Siswa datang ke sekolah hanya sebatas hadir saja secara fisik. Namun di sini di pembelajaran mendalam, dia lebih menekankan arti kehadiran kita di sekolah. Arti guru itu hadir di sekolah untuk apa? Siswa itu datang ke sekolah untuk apa? Atau hanya sebatas fisik saja kita datang ke sekolah? Ya udah saya datang. Bapak Ibu gurunya datang ya kan? Karena pembagian tugas, pembagian jadwal ya kan Pak? Saya ada 24 jam supaya memenuhi kuota untuk supaya valid ya Pak ya di apa? Sertifikasinya. Jadi guru itu harus memaknai. Ketika saya hadir di sekolah, ada enggak arti saya hadir? Adakah saya memberi makna kepada siswa-siswi saya? Seperti pesan Pak Sarmulia sering di saat kita pelatihan di sini. Sekolah harus mengurangi, bahkan menghilangkan school without learning. Sekolah tanpa pembelajaran. Bapak Ibu, bagaimana mungkin pembelajaran mendalam ini bisa berjalan dengan baik apabila jam kosong atau ketidakhadiran guru masih menjadi primadona di sekolah? Itu dia. Kan itu yang harus kita refleksikan. Bagaimana mungkin ketika gurunya tidak hadir? Wah, siswanya sangat senang. Berarti kita tidak bermakna. Tidak memiliki makna. Harusnya ketika kita tidak hadir di sekolah, kita bisa hadir melalui ide ataupun gagasan. Hanya fisik kita yang tidak hadir. Begitu juga ketika kita hadir di sekolah, kita memberi warna yang berbeda. Mencerahkan kepada siswa-siswi kita. Selanjutnya prinsip yang ketiga, itu menggembirakan. Ketika kita sadar, ketika guru sadar, dan siswa juga sadar, dan memiliki makna datang ke sekolah. Percayalah Pak, kelas itu akan terasa menyenangkan. Pembelajaran itu pasti menyenangkan. Kenapa? Karena akan tercipta pembelajaran yang interaktif. Bagaimana siswa akan antusias dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan? Bagaimana siswa akan dapat mengeksplor? Ya, kalau ini begini, penemuan-penemuan baru. Bagaimana siswa yang tidak takut untuk untuk salah? Bagaimana siswa pede untuk mencoba dia? Itu dia Pak, kalau prinsip pembelajaran di pembelajaran mendalam yang saya pahami. Selanjutnya, ada 3 tadi. 3 pengalaman belajar. Ya, merefleksi, memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Selanjutnya ada 4 kerangka pembelajaran, mulai dari praktek pedagogis, lingkungan pembelajaran, sama pemanfaatan digital, dan satu lagi kemitraan pembelajaran. Ini yang tidak kalah penting juga.
Apalagi dengan pemanfaatan digital. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita tidak boleh alergi dengan kemajuan teknologi. Kita harus dapat juga berkolaborasi untuk menggandeng teknologi ini untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menarik lagi. Mungkin itu sih Pak dari saya. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk penjelasannya ya. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu ya, 8334 itu ternyata sudah ada di spanduk kita dalam bentuk lingkaran. Pertanyaannya, mari kita jawab dalam hati. Kenapa yang 8 itu di dalam? Pembelajaran mendalam intinya, bungkus pertama itu apa? 8 dimensi profil lulusan. Kenapa itu? Lanjut, apa lingkaran yang kedua tadi? Prinsip. Apa tadi? Pertama, berkesadaran, bermakna, lalu menggembirakan. Lalu bagian yang berikutnya, mengaplikasi, merefleksi, memahami, dan bagian luar kerangka, praktek pedagogis, lingkungan belajar, pemanfaatan digital, dan kemitraan. Ya, jadi lebih jelasnya, mari kita tafsirkan dalam hati kita masing-masing. Itu simbol, itu lambangnya, Bapak Ibu. Nah, teori tanpa praktek di SMK itu sama saja dengan makan tanpa lauk. Kita sudah dengarkan pemaparan dari narasumber kita. Artinya beliau berdua berani mengungkapkan karena sudah membuat barang jadinya. Tidak ada salahnya apakah Bapak Ibu bersedia menunjukkan contoh modul ajar versi Bapak Ibu. Siapa duluan? Silahkan. Baik. Ini kita mau menunjukkan modulnya ini ya Pak ya. Menunjukkan modul versi Ibu Iya. dan Bapak. Ya, ini modulnya versi saya Bapak Ibu. Mari kita sama-sama saksikan ya. Ini bukan berarti baku yang paling benar, bukan. Tapi ya mari kita sama-sama perhatikan gitu ya. Oke, dari atas terlebih dahulu Pak. Jadi kan kalau misalnya di modul ajaran itu perencanaan pembelajaran lah yang biasa kita sebut itu kan ada sebenarnya kayak 4 komponennya gitu ya yang disebutkan. Jadi di sana ada identifikasi gitu di awal. Identifikasi atau dari atas perencanaan pembelajaran. Kemudian yang paling penting di identifikasi itu adalah agak ke bawah Pak. Yes, ini dia tadi 8 dimensi profil lulusan yang kita sebut-sebut di dalam ini spanduk kita tadi ya. 8 dimensi profil lulusan ini di sana tuh ada DPL yang pertama adalah keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua ada kewargaan, yang ketiga itu penalaran kritis, yang keempat itu kreativitas, yang kelima itu kolaborasi, yang kemudian ada kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Nah, kalau di DPL ini tergantung kita ya menggunakan modulnya gitu. Ketepatan di sini ada 8 yang saya checklist itu ada kolaborasi, kemandirian, dan komunikasi. Artinya nanti profil lulusan yang saya harapkan dari pembelajaran saya adalah yang ketiga itu. Seperti itu. Nah, itu diidentifikasinya. Kemudian turun ke bawah lagi, Pak. Oke, di situ kemudian kan selain identifikasi ada yang namanya desain pembelajaran. Nanti ada kerangka pembelajarannya. Yang penting di komponen pembelajaran seperti itu. Kemudian ada pengalaman pembelajaran yang seperti tadi disebutkan. Pengalaman pembelajaran itu 3M, memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Nah, kemudian yang keempat itu ada asesmen. Jadi di modul itu kalau sudah menurut saya, kalau 4 kerangkanya itu sudah dimuat di dalam modul, maka itu sudah termasuk ke pembelajaran mendalam gitu ya. Jadi kalau kita lihat di desain pembelajarannya itu ada di kerangka pembelajarannya. Di kerangka pembelajaran itu kan Bapak Ibu ada 4 ya kerangka pembelajaran kita. Oke, bentar Bapak. Saya buka punya saya terlebih dahulu. Baik. Nah, itu tadi udah diidentifikasi. Terus kita pergi ke kerangka pembelajarannya. Di kerangka pembelajaran itu ada praktik pedagogis.
Ada praktik pedagogis. Nah, kalau praktik pedagogis ini tuh tergantung kita ya Bapak Ibu. Ini kemampuan pedagogik kita sebagai guru. Kita mau milih apa untuk melakukan pembelajaran dengan anak-anak. Nah, ketepatan di sini saya menggunakan discovery learning gitu ya untuk di mata pelajaran Project IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial gitu. Kemudian Bapak Ibu bisa milih yang lain, bisa menggunakan PBL, misalnya Problem Based Learning, PJBL, Project Based Learning, Inquiry, dan lain sebagainya. Itu tergantung kita yang menyusun modulnya. Nah, itu di praktek pedagogisnya. Namun di praktek pedagogis ini lebih kita utamakan pembelajarannya tadi yang seperti disebut pembelajarannya berpusat pada peserta didik. Seperti itu. Nah, lebih menekankan ke proses berpikir tingkat tinggi. Kemudian ada kemitraan pembelajaran di sana. Kemitraan belajar. Nah, di situ ada lintas disiplin ilmu yang saya buat. Jadi ternyata belajar IPAS itu ini tentang energi ya Bapak Ibu, konsep energi. Belajar IPAS itu ternyata tidak melulu sendiri, ternyata boleh kolaborasi gitu ya. Kolaborasi boleh antar guru dengan guru, guru dengan siswa, atau guru dengan orang tua, misalnya seperti itu. Nah, di sini saya ambil lintas disiplin ilmunya itu sebenarnya ada matematika dan teknik mesin, proyek kreatif dan kewirausahaan. Tapi yang saya mau bahkan ceritakan adalah belajar IPAS di kelas ternyata bisa dibawa bengkel. Ketepatan semalam sudah saya praktikan di kelas saya jurusan teknik kendaraan ringan atau biasa kalau disebut mobil gitu ya, anak-anak yang belajar mobil. Jadi mereka tuh belajar di kelas terlebih dahulu, memahaminya. Terus kemudian kita bawa ke bengkel. Ternyata antusias anak-anak tuh kalau dibawa keluar pembelajaran yang dibuat berbeda dari biasanya, mereka tuh lebih semangat gitu. Jadi itu ada kemitraannya seperti itu ya. Jadi juga Bapak Ibu, kemitraan ini tuh bisa membuat kita lebih menambah wawasan kita. Yang tadi awalnya kita bicara tentang energi mungkin lebih tahu, oh bola dijatuhkan ke atas, kipas angin mini, gitu misalnya seperti itu, kita bawa ke bengkel, ruang praktek mereka, lebih banyak lagi alat-alat yang ternyata memiliki energi yang bisa dieksplorasi oleh anak-anak gitu ya, murid kita seperti itu. Nah, kemudian kerangka pembelajaran yang selanjutnya yaitu lingkungan pembelajaran. Kalau di lingkungan pembelajaran itu bagaimana sih kesiapan peserta didik kita gitu, kesiapan peserta didik kita mau memulai pembelajaran, aman nggak, nyaman nggak dia memulai pembelajarannya gitu. Ada tekanan psikologis nggak ketika ingin mau memulai pembelajaran? Kadang kan ada ya Bapak Ibu, ini gurunya belum masuk, besok nih gurunya belum masuk, tapi malam kita udah tertekan. Ya Allah besok fisika, ibu itu diapain lagi nih saya besok, gitu kan? Udah ketekan duluan dia. Jadi itu kita pastikan lingkungan pembelajarannya aman tidak, gitu. Terus kemudian gimana ruangan kelasnya, gimana ruang prakteknya. Jadi ini bisa sarana prasarana seperti itu kira-kira ya Pak, di lingkungan belajar gitu. Semakin mumpuni sarana prasarananya, maka seharusnya semakin bagus pembelajarannya. Tapi bukan berarti ketika sarana prasarana tidak mumpuni, pembelajarannya juga tidak bagus seperti itu ya. Oke, nah itu dia misalnya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang harus ada di PM itu, di pembelajaran mendalam itu adalah pemanfaatan digital gitu ya. Di kerangka pembelajaran itu ada pemanfaatan digital. Jadi pemanfaatan digital ini banyak versi. Misalnya seperti semalam IPAS saya lakukan di kelas. Misalnya mereka membuat laporannya, membuat laporan prakteknya, apa yang sudah dieksplor itu bisa dalam bentuk poster, bisa dalam bentuk PowerPoint. Nah, untuk membuat poster dan PowerPoint kan bisa juga menggunakan media yang bisa membantu gitu ya. Apa seperti misalnya gitu, Canva, itu bisa membantu anak-anak gitu. Kemudian bisa juga kita menggunakan misalnya pengumpulan tugasnya dalam bentuk link drive gitu. Kita buat barcode, mereka tinggal nge-scan pakai handphonenya mereka, terus mereka tinggal kirim ke kita bisa ngecek, kita bisa tampilkan di infokus kita masing-masing gitu. Jadi lebih gampang gitu dia presentasinya anak-anak. Nah, itu di kerangka pembelajarannya gitu ya. Nah, tadi yang ketiga di pengalaman pembelajar.
Nah, ini pengalaman pembelajarannya itu, ini yang tadi kita sebut 3M. Nah, ini di pengalaman belajar. Oke, di kegiatan awal, benar. Jadi 3M itu terlihat di pengalaman belajar ini, Bapak Ibu. Kegiatan awalnya M pertama itu memahami, berarti itu tingkat dasar murid kita itu untuk memahami pembelajarannya terlebih dahulu. Maka kalau misalnya dilihat di sini bisa jadi yang kita lakukan itu misalnya memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik kita, menayangkan video gitu. Itu memahami secara awal gitu ya. Itu yang 3M-nya akan terlihat di situ. Kemudian ada di kegiatan inti. Oke, di kegiatan inti kita lebih mengaplikasi. Saya menggunakan Tintak Discovery Learning gitu ya. Jadi awalnya kita rangsang, kita tunjukkan secara sederhana dulu. Oh ini energi, coba diperhatikan gitu. Saya buat pertanyaan romantiknya. Apa yang kamu rasakan ketika melihat bola ini? Apa yang kamu lihat? Apa yang dapat kamu cermati gitu dari bola atau kipas angin yang kita bawa ke lokal? Nah, di situ termasuk ke memahami. Kemudian kegiatan-kegiatan selanjutnya bisa kita bawa misalnya setelah mereka belajar dari kita sedikit melihat video, kita bisa pergi ke bengkel. Ini saya bawa ke bengkel Bapak Ibu. Saya bawa ke bengkel anak-anak peserta didiknya dan di situ mulai mengaplikasikan gitu ya, mengaplikasikan. Mereka mulai terjun langsung. Oh, ternyata bor listrik itu menggunakan seperti ini. Ketika kita coba, kita colok ke listrik, kita buat, oh ada energi yang berubah. Mereka secara langsung gitu merasakan perubahan energinya. Yang pastinya memang di sini saya pasti tidak bisa berdiri sendiri ya kalau di bengkel. Saya juga tidak tahu banyak gitu tentang barang-barang yang di bengkel. Maka itu tadi perlunya kolaborasi dengan guru-guru lain gitu. Berdiri sendiri itu tidak enak ternyata. Tapi kalau kolaborasi rasanya lebih plong gitu, lebih luar biasa. Pasti akan ada hal yang lebih baik lagi yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, setelah mereka di bengkel, nanti kita akan kembali lagi ke kelas. Ini di situ pengalaman pembelajarannya Bapak. Kembali ke kelas, di kelas kita melakukan presentasi. Nah, itu mesti mengaplikasikan yang tadi 3M-nya gitu. Kemudian M yang terakhir adalah merefleksi. M yang terakhir adalah merefleksi. Agak ke bawah Pak, di penutup. Oke, nah direfleksi. M yang terakhir adalah merefleksi. Jadi di situ regulasi diri Bapak Ibu. Disitulah kita memberikan umpan balik gitu ya. Menceritakan murid kita bisa menceritakan apa sih yang sudah didapat dari pembelajaran hari ini. Kita bisa menyampaikannya di refleksi. Kemudian bisa juga penilaian umpan balik antar teman, rekan mereka lah gitu ya teman. Atau bisa juga dari bukan cuma guru ke murid, tapi murid ke guru juga bisa memberikan umpan balik. Nanti hasil dari refleksinya itu bisa jadi pedoman kita untuk pembelajaran selanjutnya seperti itu. Nah itu dia pengalaman pembelajarannya. Nah yang terakhir yang harus ada di pembelajaran mendalam itu adalah asesmen pembelajarannya. Nanti asesmen pembelajarannya bisa asesmen formatif, sumatif seperti itu. Nah demikian tentang pembelajaran mendalam gitu ya, modul yang saya siapkan gitu Pak. Jadi menurut saya yang penting ada 4 kerangka itu, maka itu sudah termasuk pembelajaran mendalam menurut saya. Demikian. Iya, kita beri tepuk tangan dulu. Ini. Iya, jadi berarti saya pribadi selama ini salah. 8 DPL. Mulai dari keimanan sampai dengan komunikasi. Saya pribadi berpikir, apakah 8-8-nya harus? Ternyata tidak ya Bapak Ibu ya. Ternyata tidak harus 8 dimensi itu bisa kita capai. Ya kita juga manusia biasa dengan berbagai keterbatasan. Lalu poin yang kedua saya dapatkan tadi, ternyata perlu kolaborasi. Mungkin ini yang membedakan pembelajaran mendalam versi tempoe doeloe dengan sekarang. Ya seperti yang dikatakan
yang kita dengar tadi, pembelajaran mendalam sebenarnya sudah berlangsung kok dari masa ke masa. Saya pribadi juga waktu sebagai siswa merasakan ternyata, saya dimarahi. Tapi apa? Arti dari kata marah itu ternyata supaya kamu bisa lebih baik lagi. Tidak ditampilkan untuk artinya ya harus dalam generasi manja. Enggak. Tapi ditempa, dan ditempa. Lalu yang tadi bermakna, berkesadaran, menggembirakan. Maknai dulu. Untuk apa saya dan siswa di sini? Sadar nggak? Gembira nggak? Lalu yang terakhir tentang mengaplikasi, refleksi, memahami, serta praktik pedagogis dan lain sebagainya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan dulu untuk modulnya. Ada yang berani mengatakan modul ini salah? Tidak ada. Izin Bapak Ibu Kepala Sekolah. Bagaimana modulnya? Sudah bagus atau belum? Jawab dalam hati masing-masing. Kenapa saya tanyakan? Banyak di luar sana Bapak Ibu. Enggak gitu harusnya gini. Enggak gitu modulnya Bu. Harusnya gitu. Yang mana yang benar? Benar ya? Tidak ada format baku untuk modul ajar kurikulum merdeka pendekatan pembelajaran. Itu makanya dikatakan kurikulum merdeka. Bebaskan guru eksperimen dengan segala bentuk kreasinya. Karena bagaimanapun guru yang tahu kompetensi capek tidak. Ya, jadi sekali lagi ini apakah ada sih format baku? Boleh dong pakai, boleh dong pinjam format baku untuk saya pakai. Boleh dipakai, tapi sesuaikan. Tidak mungkin saya buat modul ajar Ibu Anissa tadi untuk pelajaran matematika misalnya, atau mungkin pelajaran penjas misalnya, dan lain sebagainya. Ya. Baik, kita lanjut. Nah, kalau Bu Anissa tadi sudah menunjukkan modul ya, di awal tadi sudah kita sempat singgung. Tentu ada beberapa pihak yang merasa, oh ini bagus, oh ini kenapa mesti harus ada PM ini? Ya, jadi kira-kira apakah saya mau tahu bagaimana respon pihak sekolah? Ya, dalam hal ini mungkin rekan sejawat atau mungkin pemangku kebijakan, mungkin pimpinan atau mungkin siswa barangkali ya Bapak Ibu ya. Karena target goal kita memang siswa, bukan ke kita. Mohon tanggapannya Bapak Ibu. Respon ataupun ada hambatan enggak? Atau ada usaha enggak? Kan begitu. Ya namanya juga terobosan baru. Ya, bisa dijawab. Oke, ladies first. Tanya. Terima kasih. Iya Pak, sungguh indah memang menjadi wanita ya, selalu didahulukan. Tepuk tangan untuk wanita. Oke, baik. Nah, ini kita kalau bicara tentang respon Bapak Ibu di sekolah kami gitu ya. Di sekolah itu responnya pasti beraneka ragam lah, nggak mungkin melulu langsung positif semua. Pasti ada yang pro, ada yang kontra gitu kan responnya. Cuman dari banyak respon itu ada satu yang membuat saya tuh semangat Bapak Ibu. Walaupun banyak yang responnya mungkin ke kontra, tapi ada satu ibu lah saya katakan di sekolah kami ya Pak. Saya nggak sebut nama memang. Ibu itu gitu kami kembali dari pembelajaran mendalam itu langsung bertanya gitu dengan antusias gitu. Bu Nisa, kemarin PM kan gitu. PM itu apa? Apa kurikulum kita berubah? Ngapain itu PM? Itu gimana gitu. Jadi banyak pertanyaannya. Itu yang membuat saya jadi bahagia gitu ya Bapak. Responnya ada yang seperti itu. Nah, ketika kita ketemu yang kontra tadi, yang merasa kayak, oh ganti lagi ya kurikulumnya, buat lagi nih modul ajarnya, berat lagi nih tugasnya, kayak gitu. Itu kan ada respon seperti itu. Tapi karena memang tadi ada respon yang positif itu Pak, saya tuh langsung kayak menyala gitu, kayak Menyala ibuku. ya berasa semangat gitu Pak. Jadi itulah memang ya kalau apa namanya itu Pak, lingkungan yang positif itu bisa membentuk kita yang menjadi lebih positif juga ternyata gitu ya.
Satu, baik, terima kasih. Satu yang respon seperti itu yang saya perhatikan kepada saya, tapi itu buat saya semangat gitu. Jadi apapun hambatan di depan, ketika saya menghadapi guru-guru yang merasa ini tuh beban gitu, itu jadi malah tugas tambahan, jadi hilang gitu, gitu kan? Itu direspon di gurunya gitu ya. Kalau di peserta didiknya, jadi saya tuh memang sering melakukan umpan balik gitu ya Bapak Ibu. Kayak boleh nak Ibu dinilai hari ini gimana pembelajaran kita gitu. Atau apa yang sih yang kamu mau gitu. Kalau dalam pembelajaran itu apa sih yang kamu mau? Gimana pembelajaran yang kamu mau gitu kan. Nah itu ada peserta didik yang menyampaikan kayak, Bu, saya senang loh Bu, kalau misalnya pembelajaran itu tuh ada banyak presentasinya, banyak diskusinya gitu. Walaupun lebih banyak lagi yang merasa itu malah berat gitu ya. Jadi ada juga kok peserta didik kita yang kayak, Bu, presentasi lagi. Udah tarik nafas. Udah tarik nafas dia. Eh, jadi gimana nih Bu? Ada juga kalau misalnya presentasi kan harus maju ke depan ya Pak. Kalau udah maju ke depan ini kan harus ada keberanian gitu ya. Nah banyak dari peserta didik kita itu justru yang malu gitu. Nah itu hambatan sebenarnya. Jadi responnya ada produk, ada positif dan ada negatifnya juga. Nah tapi ya gitulah. Kalau kita bertemu dengan peserta didik kita, murid kita yang malu-malu ya mungkin perannya langsung kita jelaskan gitu. Di dalam kelompok misalnya apa, kamu mau sebagai apa di kelompok gitu ya, mau jadi ketuanya kah, mau jadi yang menyampaikan materi nanti waktu presentasi atau gimana gitu. Jadi eh, ada yang positif, ada yang negatif, tapi yuk kita ambil aja lah yang positifnya biar lebih kenceng lagi nih PM-nya jalan. Seperti itu kira-kira Pak. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Anissa. Iya, saya tidak mendengar tadi. Maklum, masih pemula. Supaya nggak tegang-tegang kali ya. Karena dari tadi kita tertawa-tertawa. Kali ini kita masuk bagian ekstrim. Tadi Bu Anissa ada positif menanggapi, ada negatif. Tapi tarik ke diri kita. Kita mau yang positif atau yang negatif. Siswanya bagaimana? Ada siswa yang semangat, oh iyalah kalau boleh praktek terus Bu. Namanya SMK, benar juga. Tapi tidak boleh ketinggalan teori. Nah, dengan teori praktek ini kadang dikolaborasikan supaya apa? Praktek ke depan. Walah, maju lagi, presentasi lagi. Sebenarnya mampu kok. Enggak ada yang enggak mampu. Cuman apa? Malu. Aku malu pada Pak Malau. Iya, tadi respon sudah, ya positif negatif. Hambatan belum kita dengar nih ya. Mungkin ditambahi Pak Juliber barangkali tentang hambatan atau Oke, kalau bicara mengenai hambatan ataupun tantangan yang terjadi di kita bicara di instansi kita ya Pak ya. Saya nggak mungkin bicara ataupun menanggapi bagaimana hambatan di Satria Budi, di Abdi Sejati ya. Yang menjadi hambatan Pak di sekolah kami di SMK Negeri 1 Bandar Masilang. Ketika dikatakan ada ini kurikulum merdeka ya, dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Responnya beragam. Ada yang wow gitu dia. Ganti lagi gitu. Ada lagi ya masa bodoh gitu dia. Ada gitu dia. Yang paling saya soroti gini, yang ketika ada guru yang memberikan respon positif, tetapi teman-temannya tidak sedikit yang masa bodoh ataupun ya cuek saja gitu. Saya apresiasi sekali. Di sekolah kami ada beberapa guru juga, beberapa guru yang memberikan respon positif. Hal ini nampak ketika pimpinan di sekolah tersebut, ya oke, semua guru kumpulkan modul ajarnya, kan itu tercermin. Siapa yang merespon dengan positif, siapa yang masa bodoh, itu kan nampak. Itu kan tercermin. Dari modul ajar yang terkumpul, dari kualitas modul ajar yang dibuat. Memang kalau saya perhatikan, kami memang belum, kami masih menuju ya ke arah yang lebih baik lagi, gitu. Ke arah yang lebih baik. Hal ini didasari
Satu, mungkin karena pemahaman tentang pembelajaran mendalam itu belum merata. Itu dia. Yang kedua, mungkin kami belum sadar. Banyak guru-guru kurasa belum sadar. Hei, kamu guru loh, gitu dia. Kamu guru, gitu dia. Guru itu kamu datang ke sekolah untuk apa? Kan itu dia. Dia belum sadar. Ketika dia sudah sadar menjadi guru, harusnya dia tahu apa yang menjadi kewajiban guru itu. Apa yang menjadi tujuan utama dia ke sekolah. Kan itu dia. Ini dia. Ya, ini nanti untuk menyadarkan ini tugas penting pimpinan itu dia. Ya, kamu mau disadarkan bagaimana? Secara humanis atau secara otoriter ya itu dia. Itu nanti urusan kepala sekolah lah itu. Bukan kita guru yang mengapa itu. Itu kebijakan dari kepala sekolah. Selanjutnya, yang paling tidak kalah penting. Seperti saya katakan tadi, belum sadar. Memang masih sedikit guru yang memiliki keterbebanan untuk memajukan sekolah. Itu Pak. Itu PR yang paling penting diinstansikan. Itu PR yang paling penting. Mungkin ada beberapa alasan yang melatar belakangi itu. Memang kita tahu sama tahu Pak. Saya bukan mendiskreditkan pimpinan saya, tidak. Kami dukung penuh. Saya secara pribadi, saya mendukung penuh kepemimpinan kepala sekolah saya. Tetapi kan kepala sekolah itu kan perlu adaptasi. Ada perlu adaptasi. Apalagi yang notabene beliau belum dari instansi tersebut, pasti kan perlu adaptasi kan Bapak Ibu. Perlu adaptasi. Perlu pengenalan karakter setiap anggotanya, pengenalan lingkungan. Selanjutnya setelah dia adaptasi, dia kan membuat perencanaan. Membuat perencanaan. Baru setelah ada perencanaan yang matang, dia mengetahui bagaimana anggota-anggotanya. Baru action. Namun kan, untuk memuluskan ini semua, pimpinan itu juga kan harus didukung. Siapa yang mendukung? Ya pengambil kebijakan lah. Masa iya hampir 1 tahun kepala sekolah kami PNT gitu dia. Masih pelaksana tugas. Ini kan bisa jadi istilahnya apa? Bukan saya mengatakan ibu itu ataupun pimpinan saya tidak berbuat apa-apa karena dia masih pelaksana tugas. Tetapi kan dari segi fokus, konsentrasi kerja itu kan pasti terpecah. Iya dia induknya di SK di mana, dia badannya di mana, kerjanya di mana. Belum lagi kita lihat tantangan-tantangan dari luar. Kita lihat ada pihak-pihak ketiga yang ingin mencampuri urusan yang untuk mencari keuntungan. Jadi kan itu yang perlu apa. Dan ini pentingnya kolaborasi. Kolaborasi yang melekat. Kolaborasi yang melekat antara pimpinan dengan guru, guru dengan guru, guru dengan murid, guru dengan orang tua itu penting. Kita punya goal. Kita kan punya visi sekolah. Berarti itu goal kita. Selanjutnya, kepala sekolah inilah yang menjadi penggerak, menjadi motor yang menggerakkan agar kita bisa mencapai visi tersebut dengan kolaborasi yang melekat dengan guru, Pak. Perlu dipahamkan juga, guru memiliki tanggung jawab untuk mensukseskan ataupun kemajuan sekolah tersebut. Kita tidak muluk-muluk ya, Pak. Contohnya saya guru di SMK Negeri 1 Bandar Masilang. Ya itu mata pencarian saya utama. Ketika itu menjadi mata pencarian utama saya harus terbeban untuk memajukan sekolah itu. Karena bagaimanapun impact-nya itu secara langsung pasti kehidupan saya. Itu akan berpengaruh kepada saya. Yang jadi problem, mau nggak kita orang-orang yang ada di situ bergandengan tangan bersama pimpinan kita melewati seperti pembelajaran mendalam ini kan jembatan ini Pak, untuk mencapai visi itu. Mau nggak kita sama-sama bergandengan tangan untuk mencapai visi kita itu? Ini bukan hanya jadi tugas kepala sekolah, ini bukan hanya menjadi tugas wakil-wakil kepala sekolah, ketua jurusan. Ini menjadi tugas semua warga sekolah. Dan
memang tidak kalah penting peranan pimpinan sekolah tersebut dan dukungan pihak pengambil kebijakan. Kita tahu sama tahu Pak siapa pengambil kebijakan gitu dia. Bagaimanalah bawahan-bawahannya ini kita bawahan ini aman dan nyaman untuk bekerja. Gitu dia Pak. Iya, Gitu. tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Jawaban yang sungguh diplomatis. Tapi jujur, saya penasaran. Saya pengen dengar dulu isi hati dari, mohon izin Bapak Ibu Kepala Sekolah. Adakah memberi tanggapan? Kami persilakan Ibu. Terima kasih kepada Pak Evan sebagai moderator. Mari Siap. kita tepuk tangan dulu sama Pak Evan ini. Nanti kapan-kapan bisa dipanggil juga ya kan. Kita Siap, Bu. buat lagi nanti seperti ini agar kita terus berkolaborasi. Yang disampaikan oleh Bapak Juliber, betul. Kalau tidak ada satu visi dan misi di dalam dalam lingkup sekolah, itu pasti sangat susah untuk mencapai tujuan. Saya sebagai kepala sekolah juga terus berpikir, kenapa? Setiap perubahan pasti ada konsekuensinya. Ada yang harus kita buang, ada yang harus kita ambil. Kemudian, pada saat ini pun kita selalu berpikir mengevaluasi. Saya selalu sering mengadakan rapat-rapat kecil mengevaluasi setiap kegiatan yang sudah saya laksanakan. Contoh, untuk ujian semester, mid semester. Kita selalu mencari yang terbaik. Kemarin kita pakai ini, oh ternyata nggak cocok. Kita pakai ini, oh ternyata server kita jebol. Oh kita harus pakai ini. Jadi kami juga sebagai kepala sekolah sebenarnya banyak sekali berpikir untuk kemajuan sekolah dan kemajuan Bapak dan Ibu guru. Saya sudah tahu karena saya sudah lama, karakter dari Bapak dan Ibu guru ini saya sudah tahu. Mana yang sedang, mana yang mana yang betul-betul bagus, kita sudah tahu, tapi itu tidak boleh kita tinggalkan. Pelan setiap hari kita harus tegur. Kalau saya nggak bosan itu, di WA. Bapak dan Ibu, kita adalah seorang guru. Jadilah seorang guru yang digugu dan ditiru. Itu selalu kita sampaikan tidak bosan-bosannya. Karena kita tidak bisa bekerja sendiri, Pak. Kepala sekolah tidak akan berhasil kalau tidak didukung oleh Bapak dan Ibu gurunya. Itu tadi. Makanya memang betul dibilang Bapak, kita harus saling bergandengan tangan dan bekerja sama. Jadi mungkin kami sebagai kepala sekolah, mungkin ada kekurangan di sana sini, tapi setidaknya dengan Bapak dan Ibu guru yang selalu mensupport, mendukung untuk misalnya kita menggunakan pembelajaran mendalam ini, mungkin tahun depan kita sudah bisa berhasil melaksanakan. Karena kalau ini kita mungkin belum bisa kita laksanakan. Kenapa? Karena kita masih belajar. Setidaknya titik ini selesai minimal semester depan. Mari sama-sama semua kita menggunakan kurikulum merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Semester depan kita coba. Kalau misalnya lagi belum ada Pak Sarmulia, ada Bapak kita Pak Yono yang bisa membantu kita dengan secara Zoom atau luring gitu. Jadi kami sebagai kepala sekolah juga menjadi beban berat dengan pembelajaran mendalam harus menyiapkan sarana dan prasarana. Tidak mungkin Bapak dan Ibu guru mengajar dengan datang aja bawa buku langsung menerangkan dengan teori segala macam tapi tidak ada buktinya. Oh tidak mungkin. Kalau saya bangsa yang tidak suka. Guru datang ke kelas hanya cuma bawa buku aja. Dia harus bisa mengeksplor. Setiap tahun itu saya harus selalu meminta kepada Bapak dan Ibu guru apa yang Bapak dan Ibu guru butuhkan. Catat, saya akan masukkan ke rencana anggaran BOS. Itulah dianya untuk apa? Membantu Bapak dan Ibu guru juga bisa mengeksplor kegiatan-kegiatannya di pembelajaran. Ya mudah-mudahan kami ya sebagai kepala sekolah bisa selalu berdampingan kepada Bapak dan Ibu guru karena kita punya satu tujuan ya, menjadikan anak-anak kita ini tamat dari sini dia bisa berwirausaha, dia bisa bekerja dan dia bisa berkuliah.
Bayangin Bapak, kita harus berpikir anak ini 3. Kadang-kadang kita bingung satu kelas, ada yang mau kerja, ada yang mau berwirausaha, ada yang mau kuliah. Yang mana yang mau harus kita dulukan? Jadi itu tadi, itulah dari datanglah guru wali. Bagaimana guru wali, tambah wali kelas, tambah guru BK, beban yang datang kepada kita memang bertubi-tubi. Tapi mudah-mudahan insya Allah mungkin dengan bekerja sama, kita bisa bekerja dengan baik. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Semoga kita tetap sukses ya, Bapak dan Ibu guru tetap kuat. Ikhlas yang paling penting, Pak. Kalau nggak ada keikhlasan di hati, jangan harap Bapak dan Ibu bisa mengajarkan kepada anak-anak itu dengan rasa yang bisa menyenangkan, kemudian mengembirakan dan bermakna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jawaban yang luar biasa ya dari Ibu Kepala Sekolah SMK Alwaslia 2. Akhirnya saya pribadi bisa tidur nyenyak. Saya pikir hanya guru saja yang, aduh besok harus ngajar apa, media apa, walah besok harus jumpa si A, si B, walah besok jumpa teman yang, aduh. Ternyata kepala sekolah lebih ya Bu ya. Sekali lagi tepuk tangan ternyata untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah ya. Ternyata bukan hanya guru saja. Bapak Ibu Kepala Sekolah juga beban. Cuman tidak tetap senyum, tegar. Bagaimana pembelajaran bisa terlaksana kalau pimpinannya saja sudah kan begitu. Ya, atau barangkali Bapak narasumber kami dari BBL ingin memberikan tanggapan, Pak? Mungkin Sini aja, nggak apa-apa. Aku kan hitung berdiri. Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu, terutama kita semua yang menjadi peserta, sudah ada contoh, format baku tidak ada. Tapi tetaplah pedoman yang 4 itu, lihat panduan pembelajaran dan asesmen. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, kalau Bapak dan Ibu Kepala Sekolah memiliki beban yang bisa kami bantu, kami dari BBL siap, seperti yang saya katakan tadi. Kalau mau Zoom, ayo, itu tidak perlu bermodal, gunakan alat, kita bisa Zoom. Dan itu mungkin ada yang nggak berbayar Pak, setengah jam, kalau putus sambung lagi. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, kolaborasi. Pada kurikulum mendalam ini, kolaborasi itu wajib. Bukan dianjurkan, tapi wajib. Terutama matematik, adaptif, mata pelajaran adaptif normatif. Kenapa nggak SMK benci matematika? Karena dia nggak tahu mau kemana ini digunakannya. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu mendukung pembelajaran IPAS tadi. Kalau boleh laporannya dalam bahasa Inggris, presentasi dalam bahasa Inggris, laporan dalam bahasa Indonesia. Makanya di kelas 10 itu materi bahasa itu adalah naratif dan teks. Narasi dan teks. Sehingga murid bisa membayangkan, menggambarkan apa yang mau dia tuliskan secara efektif. Kemudian yang selanjutnya Bapak dan Ibu, pada hari ini kembali lagi saya tekankan, mungkin ada di sana sini kekurangan kami untuk memfasilitasi, baik daripada sarana, fasilitas. Terima kasih kepada SMK Alwaslia 2 Perdagangan yang begitu membackup. Kalau enggak kami kewalahan ini. Di backup terus, mudah-mudahan enggak bosan kalau tahun depan PB-nya di sini lagi gitu ya. Kita punya fasilitas, bisa pakai Zoom dan sebagainya. Terima kasih kepada tim juga. Mungkin kami banyak kekurangan dan kelemahan dari pelayanan, namanya Balai Besar Pak. Karena besar agak susah bergerak. Beberapa provinsi. Jadi oleh sebab itu kami mohon maaf kalau ada kekurangan dari tim BBL. Tadi kita coba kontak lagi Pak Kepala, mungkin nanti bisa di penutup kalau memang beliau sudah selesai rapat dengan dinas provinsi.
Itu mungkin terima kasih kepada teman-teman yang sudah, walaupun belum penutup ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia. Sebenarnya banyak yang lain lagi Pak. Hanya saja seperti yang dikatakan Ibu Anissa tadi, murid itu udah tahu, tapi giliran ke depan goyang kakinya Pak. Nah ini yang coba kita bangkitkan dari murid kita dengan PM ini, sehingga jangankan hanya murid, gurunya. Saya tertarik dengan yang dikatakan Ibu Heni, mungkin bisa dilakukan seperti ini untuk menjaring informasi Pak. Karena kalau kita tanya secara langsung, mungkin mereka enggan. Tetapi kalau kita jaring seperti ini, dia bisa dapat dengan leluasa secara ya tidak menyakitkan begitu. Kalau saya sering di beberapa sekolah saya lakukan seperti ini. Ada namanya coffee morning, tapi sambil bicara-bicara, kadang-kadang informasi itu yang lebih valid ketika kita lakukan rapat formal. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Pak. Teruslah berkarya, teruslah menginspirasi. Per sekolah 3 berarti tanggung jawab kita di sekolah itu masih banyak. Pada Pak Juliver, aku tunggu tantangannya, apakah Jum, kita perbaiki yang ada. Terima kasih, selamat siang, SMK bisa. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk narasumber. Iya. Ya, tiba di akhir pengunjung talk show. Tentu dari segala banyak yang sudah kita paparkan atau dipaparkan narasumber, kita sharing bersama, saling tanya jawab, menunjukkan modul ajar, menunjukkan keluh kesah, menunjukkan segala macam usaha, tentu ada harapan yang pengen kita capai. Untuk apa sih PM ini dilakukan? Saya pengen dengar dulu. Kalau tadi ladies first, sekarang boys first dong. Kan begitu. Enak perempuan aja pertama kan. Ya, saya pengen dengar dulu isi hati Pak Juliper mungkin dengan segala keluh kesah tadi, ya dengan segala usaha, respon baik segala macam dari hati kecil Bapak selaku seorang guru digugu dan ditiru. Apa harapan Bapak terhadap pembelajaran mendalam ini? Silahkan. Oke, terima kasih Pak Evan. Harapan saya sebagai seorang guru, saya rindu di sekolah saya mengajar itu. PM ini dapat diimplementasikan, bukan sekedar persyaratan administrasi saja. Saya juga rindu penerapan pembelajaran mendalam ini dilaksanakan secara berkolaborasi oleh semua guru. Saya sangat rindu itu. Saya juga rindu semua fasilitas-fasilitas yang mendukung di situ, mendukung pembelajaran mendalam ini terpenuhi. Itu kerinduan yang paling mendalam untuk seorang guru, Pak. Bagaimana dia melaksanakan proses pembelajaran didukung dengan fasilitas-fasilitas yang memadai, didukung juga dengan kebijakan-kebijakan pemangku kebijakan yang mensejahterakan dan yang memperhatikan kompetensi guru. Dan di atas segalanya itu saya rindu kolaborasi yang baik antara warga-warga sekolah. Saya rindu kepala sekolah itu lagi tidak mengurusi kenapa itu gurunya tidak masuk, kenapa itu siswanya berkeliaran. Saya rindu. Kepala sekolah bukan itu lagi tugasnya. Itu dia. Kepala sekolah sudah sangat banyak tugasnya untuk bagaimana menjalankan program-program kerja selama 1 tahun. Sudah banyak. Jadi hal-hal mendasar, apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi guru, itu dapat dikerjakan dengan tulus dan ikhlas oleh guru. Itulah yang menjadi harapan terbesar saya. Itu dari Pak Juliber. Diri barangkali berbeda dong, laki-laki dengan perempuan ya. Baik, kalau saya pribadi gitu ya Pak, tentang pembelajaran mendalam ini kan sebenarnya masih memang belum merata gitu ya. Bahkan di sekolah kami juga belum merata gitu. Mungkin ada beberapa guru yang sudah mengaplikasikan, tapi masih banyak juga yang belum seperti itu kan. Harapannya adalah yang pertama itu untuk pimpinan kami terlebih dahulu. Baik karena kami yayasan, berarti yayasan kami, kemudian Bapak Kepala Sekolah kami gitu. Harapan kami adalah kami guru-gurunya ini didukung secara penuh gitu dalam melakukan pembelajaran mendalam gitu. Mungkin ya tadi semakin bagus sarana prasarananya ya kan Pak, mungkin bisa lebih bagus ini pembelajarannya walaupun itulah
untuk pimpinan gitu ya. Harapannya banyaklah dukungan dari pimpinan kami kepada kami gitu. Kemudian kepada Bapak Ibu guru gitu, ada harapan-harapan juga yang saya inginkan gitu. Jadi pembelajaran mendalam ini masih memang belum merata. Masih banyak yang pemahaman kita kurang tentang pembelajaran mendalam. Tapi bukan berarti kita berhenti belajar seperti itu kan. Jadi ada hal-hal kecil yang kita lakukan, perubahan-perubahan kecil yang kita lakukan. Jadi bukan cuma membuat modul ajar langsung upload atau modul ajarnya di print selesai. Tapi di kelas back to ref seperti dulu. Fokusnya pada guru gitu kan. Jadi harapannya adalah guru-guru, terutama guru-guru kami itu menggunakan pembelajaran mendalam yang secara real lah di kelas gitu. Agar apa? Agar nanti muridnya ke depan pasti outputnya, keluarannya lebih unggul lagi gitu kan. Karena pembelajarannya lebih mendalam gitu dari yang sebelumnya gitu. Jadi ada pepatah gitu ya Pak. Saya tapi lupa nama Bapak itu siapa gitu ya. Tapi yang saya ingat adalah beliau mengatakan seperti ini. He who stop being better, stop being good. Kata beliau seperti itu. Jadi siapa yang berhenti melakukan lebih, berhenti menjadi lebih baik. Seperti itu. Jadi hal kecil itu lebih baik daripada sama sekali tidak mau belajar. Melakukan perubahan kecil itu jauh lebih baik daripada stuck, diam di tempat. Nyaman dengan zona nyaman sebelumnya. Jadi dengan adanya pembelajaran mendalam ini akan harapannya adalah akan menumbuhkan pemikiran, pola pikir kita yang bertumbuh, growth mindset tadi. Jadi yang kita mungkin ada di fase fixed mindset bisa berubah menjadi ke growth mindset. Dengan tujuan akhir adalah anak-anak murid kita nanti itu menjadi generasi emas seperti itu. Harapannya mudah-mudahan gitu. Demikian. Iya, tepuk tangan yang luar biasa dari harapan. Tentu sama ya Bapak Ibu, apalagi kepala sekolah ya. Tentu kepala sekolah, guru-guru pengen siswa atau output kita lebih dari kita. Tentu ya. Ya mungkin mohon maaf dari segi income barangkali. Ya kalau boleh janganlah sama dengan gurunya. Jujur, saya pribadi cuma satu. Pak begini. Saya nggak peduli apa kerjaanmu. Selagi halal, harus bisa lebih dari saya. Pak, kalau saya pengen jadi guru, jujur saya tersentak. Bagaimana ada anak STM, alumni SMK, pengen jadi guru. Guru apa, nak? Guru matematika kayak Bapak. Karena jujur Bapak Ibu, saya alumni SMK. SMK Abdi Sejati, tempat saya sekarang berkarya. Mimpi pun untuk mengajar tidak ada. Saya selalu tekankan itu sama anak-anak. Jangan bantah, jangan lawan perintah guru. Kalau enggak kau jadi guru. Banyak kali omong Bapak, saya buktinya. Mungkin di awal saya wisuda, ya walah tamat dari keguruan, jadi guru lah. Atau mungkin ada mindset, karena orang tua saya dua-dua seorang guru, pensiunan guru, udahlah ujung-ujungnya jadi guru juga. Ternyata makin kesini semakin, aduh, enak ternyata jadi guru. Liburnya banyak. Iya toh, libur anak sekolah, libur guru. Paling apa? Ya, isi rekening yang membedakan. Ya, jadi itu saja mungkin Bapak Ibu tentang talk show yang bisa kami paparkan atau dipaparkan oleh narasumber kita. Kami mohon maaf terlebih saya sebagai moderator apabila ada 1-2 kata yang kurang berkenan. Untuk itu kami kembalikan kepada MC kami. Oke, baik, terima kasih Bapak Evan. Dan kembali lagi Bapak dan Ibu beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber dan moderator kita yang hebat dalam acara talk show kita hari ini. Baik, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, tadi sudah kita saksikan bersama talk show yang sangat luar biasa dan di sini ada poin penting yang menjadi benang merahnya adalah ketika ingin mengimplementasikan pembelajaran mendalam ini di sekolah kita masing-masing, maka perlunya ada kolaborasi di semua pihak, baik itu dari gurunya, kepada muridnya, kepala sekolah, bahkan juga ada kolaborasi dengan pemerintah setempat.
Orang tua murid juga kita harus libatkan karena apapun ceritanya, trilogi pendidikan itu, guru, orang tua, murid itu tetap terjalin dengan baik. Dengan seperti itu nantinya proses pembelajaran mendalam di sekolah kita akan berjalan secara maksimal dan merata seperti apa yang diharapkan oleh Ibu Anissa tadi, adanya pemerataan dalam proses pelaksanaan implementasi pembelajaran mendalam. Baik, dengan berakhirnya tadi talk show kita, maka ini menandakan berakhir pula lah acara kita pada pagi hari ini. Dan sebelum menutup acara ini, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Padamu Negeri. Kepada para hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik, jika ingin berkemah, maka pergilah bersama teman. Mari sama kita berbenah, karena menjadi lebih baik itu sebuah keharusan. Siang hari minum jus kueni, ditambah dengan makan nasi kebuli. Demikian acara hari ini, di lain kesempatan kita bertemu kembali. Jalan-jalan ke kota Kediri, jauh. Lebih asik jika bersama dengan teman. Akhir kata, saya undur diri dan mohon maaf apabila ada kesilapan. Akhir kata, saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kesilapan dalam memandu acara ini, dan saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin mumpung di sini ada Bapak Kepala Sekolah dan kita berkumpul bersama, ada baiknya kita mengadakan sesi foto bersama Bapak dan Ibu sebagai kenang-kenangan dan bukti fisik kegiatan kita hari ini. Baik, dimohonkan kepada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah serta Bapak Fasilitator, kami mohonkan untuk mengambil tempat karena kita akan mengadakan sesi foto bersama, baru nanti setelah kepada Kepala Sekolah, baru bersama dengan Bapak dan Ibu Guru lainnya. Untuk sesi pertama kembali kami mohonkan kepada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah untuk menuju ke panggung kehormatan, dan begitu juga kami undang Bapak dan Bapak Fasilitator. Iya boleh Bu. Ibu Kepala Sekolah dari Bandar Masilam tadi di mana Bapak? Oh sudah, oke. Iya paling cantik. Satu, dua, tiga, operasi. Satu, dua, tiga, sumur. Satu, dua, tiga, Oke, terima kasih Bapak. Mungkin tetap di situ disusul dengan Bapak Ibu, bisa Pak Baginda? Oh boleh. Kepada Bapak dan Ibu Guru kami mohonkan untuk menuju juga ke depan, ke panggung kehormatan supaya kita dapat foto bersama dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah, juga dengan Bapak Fasilitator.
Iya, hari ini Bapak dan Ibu dikunjungi sama orang tuanya gitu ya. Kalau di sekolah dikunjungi orang tuanya, kepala sekolahnya datang lihat, ya, anak sekolah di sini gitu. Pesertanya di atas Pak Baginda? Oh ya, oke. Geser ke kiri nggak ya Pak? Oh, aku kena cahaya. Oke. Tarik aja meja. Tadi kalau mau foto belum menunjukkan. Oh, oke. Ya, 1, 2, 3. Pas SMK bisa. 1, 2, 3. Vokasi. 1, 2, 3. Tunggu sebentar. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu, dimohonkan untuk kembali ke tempat, begitu juga dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kalau oh, Ibu kami ada di sini ngomong-ngomong. Biar ada guna kami lah. Oh baik Bapak dan Ibu, tadi mewakili rupanya ada permintaan dari Bapak Kepala Sekolah ingin memberikan sedikit pencerahan kepada kita semua atau bekal kepada kita semua. Maka dari itu sebagai acara tambahan, karena tadi kan saya bilang di awal NB, acara ini dapat berubah bila diperlukan. Baik, maka dari itu di sini kami persilahkan mewakili dari Kepala Sekolah dari SMK Satria Budi, Bapak? Iya. Dari SMK Satria Budi 1 Perdagangan, kami persilahkan untuk memberikan sepatah kata pada kegiatan kita pada hari ini. Kepada Bapak, kami persilahkan. Di depan aja boleh, Bapak. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Sedikit berbicara sepatah dua kata supaya ada guna kami Bapak Ibu di situ. Ini antara ada atau enggak sebenarnya. Jadi pertama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang sampai siang ini, pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita kembali berkumpul melaksanakan pelatihan pembelajaran mendalam untuk guru sasaran dari masing-masing sekolah. Nah, di mana lokus atau tempat yang menjadi tempat pelatihan itu di SMK Al-Wasliyah Perdagangan. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita dihadirkan ke Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya kita dapatkan di yaumil mahsyar nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak fasilitator dari Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi bidang bangunan dan listrik. Sudah tamat saya Bapak Ibu. Nanti coba Bapak Ibu bisa nggak? BB, BP, MBP, BBL. Kalau belum berarti belum bisa selesai ini pelatihannya Pak. Ulang lagi udahnya. Karena belum selesai. Siapa yang mengadakan? Balai Besar. Di mana tempat lokusnya? Di SMK Awi. Kemudian yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah dari SMK Awi yang menjadi memberi tempat kepada kita dalam melaksanakan pelatihan, Ibu Heni Kurnia Sinaga. Kemudian yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu
mewakili dari kepala SMK baik swasta negeri untuk kegiatan pelatihan kita di sekolah ini. Kemudian yang kami hormati, kami banggakan seluruh Bapak, Ibu, guru yang mewakili sekolahnya masing-masing ini. Dari awal pelatihan, ini belum akhir Pak ya, besok masih ada Pak ya, tahun depan masih ada Pak ini kira-kira, masih ya, sambung ya, kalau bisa disambung ini Pak Danya, karena kalau hanya beberapa guru belum terasa, hanya 3 guru, kalau bisa semua guru, sehingga yang disampaikan tadi sewaktu talk show tadi, tak ada pro kontra lagi, sudah satu visi, sudah satu rasa, satu arah. Jadi pada kesempatan ini, perkenalkan Bapak Ibu Guru, saya Heri Purwanto Panjaitan dari SMK Swasta Satria Budi 1 Perdagangan, mewakili mungkin kepala sekolah supaya kami ada guna Bapak Ibu diundang. Jadi yang pertama ini terkhusus kepada guru-guru kami ini. Begitu juga dengan Bapak Ibu, sepulang dari pelatihan tetap dengan rendah hati. Tetap dengan rendah hati. Jangan setelah mengikuti pelatihan sudah merasa lebih tinggi ilmunya ini Pak. Lebih tinggi ilmunya ini Bu. Baru seminggu pelatihan sudah merasa lebih tinggi ilmunya. Jangan, tetap rendah hati, memberikan ilmu yang sudah diajarkan lebih dahulu oleh fasilitator, lalu kita pelan-pelan sampaikan kepada guru-guru kita. Tentunya pro kontra itu ada pro bagus, kontra juga ada. Tapi ingat Bapak Ibu, kontra itu juga termasuk kritikan. Kritikan. Tidak semena-mena bahwasanya wah ini salah, enggak seperti itu Bapak Ibu. Tetap kita dengan kritikan-kritikan. Terutama kita Bapak Ibu kepala sekolah, Bu Eni mungkin Pak tetap kita harus menerima saran dan kritikan dari guru supaya perbaikan-perbaikan. Makanya tadi disampaikan, kalau guru-guru saya tanya, apa yang harus saya siapkan kepada guru-guru kita ini supaya pembelajaran mendalam langsung bisa diterapkan. Pertama, kira-kira apa sarana dan prasarana yang diperlukan Bapak Ibu guru supaya pelaksanaan pembelajaran mendalam dari Bapak Ibu dapat dilaksanakan di sekolah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tetap dengan rendah hati tadi Bapak Ibu. Tetap dengan rendah hati tadi, bagaimana kita menyampaikan kepada guru-guru kita. Tentunya masing-masing, ada yang lebih muda, mungkin lebih cepat, lebih gesit dari teknologi, tapi gampang putus asa. Ada yang lebih tua, mungkin secara teknologi lambat, tapi kalau ditanya tenaga, mungkin lebih bagus. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian ada catatan kecil tadi Bapak Ibu. Memang kita guru-guru ini, saya juga guru sebelumnya Bapak Ibu, sebelum menjadi kepala sekolah, nggak langsung kepala sekolah Bapak Ibu. Jadi merasakan hal yang dirasakan oleh guru. Merasakan. Apa yang dirasakan? Berubah kurikulum ini. Tapi tetap dengan PPB. Pola pikir berubah. Itu kan ada pelajarannya Bapak Ibu ya. Pola pikir berubah. Jangan pola pikir tetap. Adanya perubahan-perubahan itu untuk kebaikan. Pembelajaran mendalam ini bukan menyusahkan kita Bapak Ibu. Ada masih penggaman seperti itu. Banyak masih pembelajaran mendalam ini berganti lagi, nanti ganti menterinya, ganti lagi kurikulumnya, masuk lagi program yang baru. Tetap kita dengan PBB, bagaimana ini menjadi salah satu usaha untuk memajukan pendidikan kita. Fokusnya ke sana. Jadi capek, ya capek Bapak Ibu. Berubah lagi modulnya, berubah. Berubah lagi caranya, berubah. Tapi ingatlah Bapak Ibu, seperti yang disampaikan moderator tadi, silakan dengan pendekatan teknik model pembelajaran yang Bapak Ibu inginkan, supaya terjadi variasi.
Terkadang kita ya seperti ini mengajarnya seperti itu dari tahun ke tahun seperti itu saja tanpa ada variasi yang kita berikan. Sehingga apa? Siswa itu bosan. Kita saja Bapak Ibu sama aja makanannya sarapan itu aja, itu aja. Nah, bosan. Bagaimana dengan siswa hanya sama? Nah, jadi kita harus variatif. Bukan mengajari Bapak Ibu bagaimana kita variatif, kolaboratif, baik antara kita dengan siswa, antara guru dengan guru, antara guru dengan kepala sekolah. Jadi kita kerjasama. Bagaimana visi dan misi tujuan kita itu terlaksana dengan baik. Tidak bisa hanya kepala sekolah saja, tidak bisa dengan guru saja, tidak bisa hanya dengan siswa saja, seluruhnya, Bapak Ibu. Nah, tapi satu hal yang memang Bapak fasilitator yang selalu menggelitik, kenapa? Katanya, apa ada ya belajar menyenangkan? Belajar awal-awal itu bagaimana bisa menyenangkan? Bagaimana saya suka dengan sesuatu saya belum tahu apa itu? Gak mungkin. Tak mungkin. Awalnya tidak suka, tidak tahu, tapi bagaimana supaya dia mau tahu? Ini. Karena banyak mengatakan seperti ini Bapak Ibu, kalau belajar itu mana ada yang enak? Capek, latihan, belajar itu capek. Gak ada yang menyenangkan. Pura-pura aja menyenangkan. Ini dari pembelajaran mendalam lagi, masuk lagi PPT, masuk lagi gak ada habis-habis ya. Kalau ditanya hatinya mungkin masih ada yang seperti itu. Nah, tapi kita berharap bagaimana supaya hal-hal yang kita ketahui tadi sehingga tidak menyenangkan tadi kita berusaha tahu sehingga kita berada di atas ketidaktahuan tadi. Tinggikan lebih tinggi Bapak Ibu sehingga kita merasa itu menyenangkan. Sama kayak pasangan mungkin Bapak Ibu tak enak tapi diusahakan jadi enak, berusaha. Ini dengan ini juga pembelajaran mendalam, pembelajaran kita di sekolah. Jadi tidak perlu panjang lebar, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mewakili dari kepala sekolah. Ada satu pepatah mengatakan, ini saya kutip dari buku juga Bapak Ibu, if you know what you are doing, believe what you are doing, you can make your success. Apabila Bapak Ibu tahu apa yang Bapak Ibu lakukan pada saat ini pelatihan mendalam ini, tahu dan menyukai apa yang dilakukan, mencintai apa yang dilakukan, maka kita semua Bapak Ibu membangun kesuksesan kita, membangun kesuksesan dari siswa. Jadi sama-sama kita menyukai apa yang sudah kita kerjakan ini Bapak Ibu. Mau tak mau, enak tak enak, sedap tak sedap, tetap. Sehingga bukan menjadi alur untuk mencari uang, money oriented, tapi ke pengabdian. Ada sesuatu yang tak ternilai dengan uang harganya, ada emosional yang diberikan, itu melebihi dari uang Bapak Ibu. Itulah yang kita dapatkan mengajar. Kok enak ya mengajar ya jadi guru? Sehingga muncul Pak, kok enak ya adanya. Ada emosional yang muncul yang didapat yang melebihi dari nilai dari uang Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkannya. Bagi yang belum Bapak Ibu, kembali lagi sadari bahwasanya ini pengabdian. Satu kata Bapak Ibu, pengabdian. Money oriented silakan, tapi utamakan di atas dari money oriented itu pengabdian. Itu saja dari saya Bapak Ibu, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf menyita waktunya sedikit, setidaknya kami ada gunanya Bapak Ibu. Pulang pun enak, ya. Oke, terima kasih Ibu Moderator. Baik, terima kasih kembali kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah dari SMK Swasta Satria Budi 1 Perdagangan. Mungkin ada tambahan dari Bapak Kepala Sekolahnya, mungkin dari Bapak sudah pas? Dari Pak Fajli? Pas, oke. Kayak kuis ya Pak? Oke. Baik Bapak Ibu, karena sudah tidak ada lagi tambahan atau masukan dari Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, kembali lagi saya tutup untuk yang kedua kalinya acara kita pada pagi hari ini.
Sekali lagi jargon SMK ya Bapak Ibu. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Baik, kepada Bapak dan Ibu yang mungkin belum sarapan, di belakang sana ada snack dan ada kopi, ada teh, ada air mineral juga, dan ada ibu-ibu cantik sana, ada Bapak ganteng, boleh dikunjungi Bapak dan Ibu. Dan pada Bapak Kepala Sekolah tadi sudah dicicipin hidangannya, itulah Pak yang ada di kita, silahkan dinikmati dan monggo. Oh, ada bisikan dari Ibu cantik di belakang. Makan siangnya tunggu dulu ya Pak.